Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, berjumpa kembali bersama Boxem, channel yang siap menyajikan informasi seputar dunia MotoGP serta sinematik story pembalap. Misteri masa depan Marc Marquez akhirnya terpecahkan dengan kontrak kerjasama selama 2 musim bersama Factory Ducati di 2025 dan 2026. Sebelumnya, nama juara dunia 8 kali tersebut sempat dirumorkan tengah menjadi bidikan Aprilia dan KTM jika Ducati melepas mantan pembalap Honda tersebut dari pedok mereka musim depan. Namun di saat rumor itu beredar, KTM justru lebih dulu mengambil langkah untuk mengamankan pembalap muda mereka, yaitu Pedro Acosta, dengan mempromosikannya ke tim pabrikan mereka. Bahkan ketidakseriusan KTM melirik Marquez baru-baru ini dipertegas langsung oleh orang penting dari perusahaan yang bermarkas di kota Mattighofen, Austria tersebut, yaitu Hubert Trunkenpolz, yang menjabat sebagai wakil ketua dewan eksekutif KTM. Beliau menjelaskan bahwa target KTM ke depannya adalah membongkar potensi Pedro Acosta dan mendukung penuh pembalap berusia 20 tahun tersebut untuk memperjuangkan kejuaraan dunia. Seperti yang disampaikannya berikut ini. Perpanjangan kontrak dengan Acosta telah menjadi prioritas utama kami belakangan ini, dan kami tidak ada negosiasi dengan Marquez sebelum tahun 2025. Kami belum pernah berbicara konkret dengannya, karena kami selalu mengutamakan Acosta. Kami telah melakukan segala kemungkinan untuk mengamankan Acosta pada tahun 2025 dan 2026. Untuk periode setelahnya, ada berbagai opsi tentang bagaimana melanjutkan bersamanya. Kami ingin memberi Acosta ruang dan kesempatan untuk menjadi superstar bersama kami. Dan ini tidak akan mungkin terjadi jika dia memiliki Marquez di garasi sebelahnya. Kami tidak membutuhkan semua perhatian ini. Acosta juga mengejar target menjadi juara MotoGP selama Marquez masih membalap. Jadi kami akan secara aktif mendukungnya dalam mencapai tujuan ini. Sepertinya tujuan KTM ke depannya akan mendekati konsep Ducati. Apalagi pencapaian Acosta dalam debutnya di atas prototipe RC16 MotoGP tahun ini terbilang fantastis dan menjanjikan, di mana Acosta telah sukses menempatkan namanya di peringkat kelima kejuaraan dalam 7 seri yang sudah berjalan, dengan mengoleksi 101 poin dari hasil sprint dan 2 kali podium di race utama, serta menjadi pengendara KTM terbaik sejauh ini. Dan jika kita melihat betapa tidak canggungnya Acosta dalam menggeber prototipe MotoGP, yang jelas lebih liar dan lebih powerful dibandingkan motor Moto2 yang dia kendarai tahun lalu, benar-benar menggambarkan bahwa Acosta hanya butuh jam terbang. Mungkin tahun ini, dia akan menghabiskan musim dengan mengenal lebih dekat karakter RC16 di setiap sirkuitnya, serta membangun mental di tengah atmosfer persaingan di kelas para raja. Namun untuk musim depan, dengan dukungan teknis secara penuh di tim Red Bull KTM Factory, kemungkinan besar Pedro Acosta akan semakin mengancam para seniornya, terutama penunggang Desmos Edisi. Jorge Martin datang, Maverick Viñales goyah. Itulah yang terjadi di kubu Aprilia saat ini. Kepergian Alex Espargaro musim depan ke pabrikan Jepang dengan misi beratnya dalam turut andil memperbaiki performa RC23V sebagai test rider, membuat Aprilia masih tetap tersenyum dengan gerak cepat pabrikan asal Noale Italia itu dalam mengikat Jorge Martin, sang pemimpin klasemen saat ini, sekaligus runner-up MotoGP musim lalu sebagai pengisi kursi yang ditinggalkan Alex Espargaro. Sayangnya ada sedikit problema di balik kesuksesan Aprilia merekrut Jorge Martin, di mana penunggang RSGP Aprilia terbaik di klasemen kejuaraan saat ini, yaitu Maverick Viñales, belum juga menaikkan kontrak dengan Aprilia Racing untuk musim depan. Padahal petinggi Aprilia, yaitu Massimo Rivola, berharap untuk melanjutkan kerjasama dengan pembalap berjulukan Top Gun tersebut untuk musim depan sebagai kapten tim. Apakah Maverick Viñales khawatir akan kepemimpinannya yang bisa saja beralih ke tangan pendatang baru di garasi Aprilia? Indikasinya mungkin ada. Pasalnya Aprilia tidak melakukan pembicaraan apapun kepada Maverick Viñales soal perekrutan Jorge Martin sebagai tandem barunya di musim depan. Namun Massimo Rivola telah mengakui bahwa pihaknya salah karena tidak memberitahu Maverick Viñales soal gerak cepat mereka mengamankan pemimpin klasemen musim ini dari peramak Ducati, yaitu Jorge Martin. Kesalahan saya adalah tidak memberitahu dia soal kedatangan Martin, karena prioritasnya adalah gerak cepat untuk mengikat Martin.
Saya pikir prioritasnya adalah memahami apa yang ingin dilakukan Maverick. Dan kemudian jika Maverick ingin bertahan, saya orang yang paling bahagia. Jika Maverick bertahan, El Capitano yang baru adalah Maverick. Karena dia bertarung di periode buruk Aprilia, dia membawa Aprilia ke level teratas. Dan dia menunjukkan kepada kami cara mengendarai motor yang berbeda dibandingkan dengan Alex. Saya pikir, dia sekarang menjadi level yang menjadi acuan bagi pembalap Aprilia lainnya. Ungkap Massimo Rivola membeberkan harapan Aprilia untuk melanjutkan kerjasama dengan Maverick Viñales di musim depan. Sedangkan Maverick Viñales sendiri sepertinya tidak ingin terpengaruh dengan kedatangan sang pemimpin klasemen di garasi Aprilia. Pasalnya dia hanya ingin 100% fokus bersama Aprilia di musim ini demi meraih hasil maksimal. Namun pembalap berjulukan Top Gun tersebut juga memiliki opsi lain di luar Aprilia jika situasi di Aprilia memungkinkannya untuk melihat peluang di tim lain. Yang kemungkinan besar adalah Tag T KTM. Saya akan melakukan yang terbaik untuk karir saya. Saya masih sangat cepat. Saya memiliki kecepatan yang tinggi dan setelah Austin, saya melihat dengan lebih jelas kecepatan yang bisa saya dapatkan ketika segala sesuatunya sudah siap. Saat ini, komitmen saya 100% dengan Aprilia. Saya benar-benar berkonsentrasi pada setiap akhir pekan untuk menjalani musim yang sangat menyenangkan di masa depan. Tapi soal masa depan, saya masih belum tahu. Saya benar-benar berpikir keputusan saya hanyalah murni untuk memaksimalkan performa dan hasil musim ini bersama Aprilia. Kata Maverick Viñales menyampaikan kepada media. Sebelumnya Maverick Viñales juga sempat dirumorkan akan membelot ke Pramac Ducati jika memang Pramac tidak melanjutkan minatnya sebagai tim satelit Yamaha. Dan jika hal itu terwujud, maka bukan tidak mungkin Viñales akan tampil edan di atas GP25 kawan. Semua opsi saat ini terbuka bagi Viñales di bursa pembalap untuk musim depan. KTM atau ya mungkin Pramac. Yang pasti bukan Yamaha kawan, nonsen. Namun sepertinya akan jauh lebih baik jika Viñales bertahan di Aprilia. Pasalnya jika kita flashback, di saat Yamaha memberhentikan Viñales di tengah musim 2021 lalu dengan kontroversi yang dibuatnya di atas YZR-M1 pada waktu itu, Aprilia lah yang datang menjemputnya untuk melanjutkan karirnya di MotoGP. Dan Viñales benar-benar seperti memiliki keluarga baru bersama Aprilia di tengah retaknya hubungan bersama Yamaha. Monggo jika teman-teman ada yang ingin menambahkan atau mungkin punya pendapat lain, bisa diramaikan di kolom komentar ya kawan. Los, sing penting tertib bolo. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat dan bisa menemani waktu santai kalian semua. Jangan lupa dukung selalu channel ini kawan, dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Serta tidak bosan, selalu saya ingatkan, biasakan berdoa dan cek kondisi kendaraan Anda sebelum pemakaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and thank you for watching my video. Ciao!